Apakah sudah mulai hijau-hijau setelah kemarin serok? Atau masih wait and see nih ngelihat keadaan market karena masih takut mungkin keadaan global dan juga mau pemilu di dalam negeri? Kira-kira apa nih yang dilakukan Sobat Cuan? Atau jangan-jangan udah keburu nyangkut tapi udah nggak punya cash nih Kak, jadinya wait and see dulu. Yuk curhat-curhat yuk sekalian yuk di sini karena ini memang tempatnya curhat. Nah Sobat Cuan, hari ini tuh aku mau membahas terkait sektoral. Kita mau membandingkan nih kinerja dari saham-saham batubara dan juga kinerja dari perusahaan nikel. Sorry, bukan sahamnya ya, tapi yang kita bandingin adalah kinerja dari perusahaan batubara dan juga kinerja dari perusahaan nikel. Karena sudah ada beberapa emiten yang sudah menerbitkan laporan keuangan kuartal 3. Mungkin aku tulis aja di sini ya, biar teman-teman bisa tahu tema kita hari ini apa. Beda nasib laporan ke batu bara. By the way teman-teman, ada yang nyangkut sama batu bara nggak? Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom question box ya. Nah sambil aku nungguin jawabannya teman-teman, mungkin aku mau update sedikit terkait dengan market hari ini. Menguat tipis 0,55%. Sepekan terakhir IHSG masih mencatatkan net sell asing sebesar 1,67 triliun, tapi berdasarkan kemarin asing sendiri sudah mulai melakukan pembelian di regular market itu sebesar 114 miliar. Kalau kita lihat sih saham-saham perbankan ya teman-teman ya udah mulai dibeliin, tapi masih porsinya kecil banget gitu. Jadi kenapa sih 2 hari ini market saham itu menghijau termasuk kemarin? Karena seperti yang kita tahu kemarin akhir bulan Oktober dan juga awal bulan November The Fed itu sudah melakukan FOMC yang dimana The Fed menahan suku bunga. Jadi cukup lega nih investor-investor karena ternyata The Fed masih nggak naikin suku bunga, tapi masih menahan suku bunga. Dampaknya apa? Dampaknya tentu membuat US Treasury 10 years itu melandai. Yang tadinya sempat ke 5%, tadi pagi terakhir aku lihat udah ke 4,6%-an. Tidak naiknya suku bunga juga membuat pasar saham atau risk market menjadi lebih bergairah gitu ya. Dan kita lihat juga ternyata di XY melawan mata uang negara-negara juga sudah cukup melemah, tapi belum sebanyak itu melemahnya. Kita masih menantikan US dollarnya itu melemah lebih dalam lagi mengikuti pelemahan dari US Treasury. Makanya IHSG-nya naik nih udah 2 hari. Jadi udah mulai ada optimis. Jadi semoga kedepannya volatilitas marketnya tidak begitu tinggi. Nah Sobat Cuan, langsung aja ya aku bahas. Jadi kalau di catatan aku pribadi sih ada beberapa ya perusahaan batubara yang udah ngeluarin kinerja kuartal 3 2023-nya. Dan most of them itu kinerjanya menurun sesuai dengan apa yang aku proyeksikan beberapa minggu lalu, bahwa memang harga acuan yang menurun tentu akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan batubara itu sendiri. Kita mulai dari Adaro teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat RTI bisnis ya, Adaro sendiri ini mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 16%. Nggak main-main ya penurunan pendapatannya itu secara year on year. Jadi kalau penurunan di 2023 secara year on year, artinya 2022 itu udah high base-nya gitu. High base dari si Adaro ini. Nah kalau secara kuartal on kuartal penjualannya tuh turun 8,5% teman-teman. Ini tuh efek dari penurunan harga acuan call ya, seperti yang kita tahu belakangan kan harga acuan call tuh udah di sekitar 150 US dollar gitu. Sebelum-sebelumnya kan sempat ada di atas 200 dolar US dollar. Nah, selain itu kalau di Adaro juga ya, ini aku baca di research report teman-teman, gak hanya karena penurunan harga acuan coal yang turun, tapi juga volume penjualannya loh teman-teman. Jadi volume penjualannya Adaro ini juga turun 2%-an gitu ya. Beban pokok penjualannya juga meningkat 0,13% karena stripping ratio, dan net profitnya turun 36% year on year. Nah kalau misalnya teman-teman tanya Kak, kira-kira kalau dilihat Adaro ini kan udah turun, hari ini sih naik ya, turun banyak karena kuartal 3-nya itu kinerjanya kurang bagus. Apakah sudah turun banyak artinya sudah terdiskon, dan apakah oke untuk membeli Adaro? Kalau menurut pendapatku pribadi ya, harganya masih kurang murah. Kalau kalian mau cuma momentum investing untuk riding the wave ketika
Adaro bagi dividen tahun depan pun kan Adaro biasa kasih dividen setahun 2 kali ya, akhir tahun sama sekitar pertengahan tahun depan. Itu menurutku belum tentu menarik, karena apa? Adaro itu sedikit sulit diprediksi gitu dividennya, karena dividen payout ratio-nya itu bisa berubah-ubah gitu. Tahun kemarin aja itu dividen payout ratio-nya hanya sekitar 40%-an. Makanya sempat kan kalau teman-teman lihat di RUPS-nya sempat rame-rame, katanya banyak yang protes kok Adaro bagi dividennya terakhir kali itu agak sedikit sih gitu. Ya alasannya karena kan memang Adaro sendiri juga lagi ekspansi ya teman-teman, ekspansi ke energi terbarukan. Jadi mungkin uangnya lebih baik mereka pakai untuk ekspansi dibanding bagi dividen. Jadi kalau teman-teman mau momentum investing, pengen dapetin dividen di tahun depan sih, aku rasa jawabannya bukan di Adaro ya. Atau misalnya teman-teman, kan biasa kalau saham nih, kalau dividen yield-nya tinggi, lebih dari 10%, harga sahamnya juga biasanya ikut naiknya juga tinggi gitu kan. Nah, biasanya suka momentum investing, ya udah beli saat murah, nanti jual atau taking profit ketika perusahaan bener-bener udah nentuin mau bagi dividen berapa. Tapi nggak dapetin dividennya gitu, cuma capital gain-nya aja. Itu dinamakan buy on rumor, sell on news. Tapi kalau untuk Adaro, menurutku pribadi itu risky kalau teman-teman mau menerapkan hal itu. Tapi ada emiten batubara lain yang menurutku lebih menarik kalau teman-teman mau melakukan yang namanya momentum investing. Nanti kita bahas ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom question box. Tadi kayaknya ada pertanyaan 2, kenapa nggak muncul ya? Yuk nanya yuk, biar rame. Nanti jangan nanyanya udah akhir-akhir, udah mau selesai teman-teman baru nanya. Selanjutnya ya, kita move ke Indi teman-teman. Kalau ITMG gimana kak? Nah, sayang banget ITMG tuh belum keluar. Ya, sebagian biasanya di buyback kalau nggak salah. Betul banget, Eko Susanto, Adaro tuh sering banget melakukan buyback. Tapi biasanya dia kalau buyback itu harganya deket-deket 2000 gitu. Nah, ini Denny ada yang nanya kalau ITMG gimana kak? ITMG belum keluarin laporan kuartal 3, jadi kita belum lihat. Tapi kalau lihat most of dari emiten-emiten batubara ini Q3-nya mengalami penurunan, ITMG juga kemungkinan besar mengalami penurunan gitu ya, karena efek dari harga acuannya yang turun gitu. Oke, kita ke Indika teman-teman. Jadi Indika ini bahkan laba kotor perusahaannya itu turun 59%. Ini terdampak kenaikan tarif pajak royalti batubara, sehingga mengalami penurunan laba bersih sebesar 77% secara year on year. Oke, lumayan gede ya ini turunnya ya untuk Indika ya. Nah, saat ini tapi Indika sedang berfokus pada belanja modal untuk sektor non batubara ya, seperti kita tahu ya. Kan 2050 kalau nggak salah Indonesia tuh mau zero carbon. Jadi sekarang banyak perusahaan-perusahaan batubara yang udah mulai ekspansi atau akuisisi perusahaan-perusahaan di luar batubara atau energi terbarukan gitu. Teman-teman, pertanyaannya tulisnya di kolom question box biar kalau aku jelasin nanti pertanyaannya teman-teman nggak hilang ya gitu. Tulis di kolom question box. Oke, jadi untuk Indika sendiri mungkin kita lihat teknikalnya di sini. Kalau secara fundamental sih turun kinerjanya jauh sekali. Jadi secara fundamental menurutku kurang menarik. Mendingan cari perusahaan yang bertumbuh nih meski harga sahamnya lagi koreksi, tapi kinerjanya membaik dibanding cari perusahaan yang declining seperti ini. Sebenarnya sih kalau laba bersihnya turun tapi revenue-nya naik, itu masih mending ya gitu teman-teman. Kenapa? Karena kalau revenue naik tapi laba bersih turun, bisa jadi nih karena mungkin dia di tengah-tengah pengeluaran operasionalnya lagi tinggi, atau lagi misalnya nyimpen duit untuk takutnya ada kejadian luar biasa di masa yang akan datang, atau duitnya dipakai ekspansi. Tapi kalau udah revenue turun, laba bersih juga turun, itu sebaiknya teman-teman waspadai atau sementara waktu jauhin dulu. Mending cari perusahaan yang baik revenue-nya bertumbuh dan juga laba bersihnya bertumbuh, atau revenue-nya bertumbuh, laba bersihnya nggak apa-apa nggak bertumbuh, mungkin karena ada kejadian di luar kinerja perusahaan. Contohnya kayak apa sih? Misalnya nih sekarang dolar lagi naik tinggi teman-teman, mungkin ada perusahaan yang dia tuh secara revenue dia bertumbuh, tapi karena dia punya hutang dalam bentuk dolar, jadinya kan beban hutangnya meningkat teman-teman. Ketika beban hutangnya meningkat, pasti kan laba bersihnya tertekan. Nah, seperti yang kita tahu, dolar itu tidak selamanya akan menguat. Yang namanya kurs itu kan pasti volatil. Nanti ketika dolarnya sudah melemah, itu biasanya laba bersihnya lompatannya itu akan besar gitu. Oke.
Nah ini untuk Indika sendiri, wah ini udah downtrend parah ya teman-teman. Indika tuh biasanya kan kalau aku lihat ya sekarang ini my point of view ya teman-teman, untuk batu bara nih udah menuju sunset, ibaratnya komoditi buminya tuh udah lewat. Jadi menurut pandanganku pribadi 2024 2025 kita tuh bisa menghadapi harga acuan call itu di bawah $100. Nah ketika harga acuan callnya di bawah $100, Indika itu baru menarik biasanya kalau di bawah harga 1000 teman-teman. Aku ingat banget dulu 2020 aku sempat beli di harga 700-an rupiah. Jadi memang untuk Indika kalau callnya lagi sunset kayak gini, mendingan tunggu di bawah 1000 rupiah aja gitu. Kecuali balik lagi, tadi kan dia lagi ekspansi nih teman-teman ke energi terbarukan. Ternyata perusahaan yang dia beli atau akuisisi di energi terbarukannya ini ternyata performanya bagus atau menyumbang revenue yang baik, bisa aja harganya nggak ke bawah 1000 gitu. Tapi karena Indika ini mayoritasnya sekarang penopang pendapatannya adalah masih batu bara, jadi kalau harga batu baranya, harga acuan batu baranya sekarang sedang mengalami penurunan, lebih baik teman-teman wait and see dulu gitu. Apalagi Indika tuh sering banget kan nggak bagi dividen. Mungkin memang tahun lalu bagi dividen teman-teman lumayan gitu ya, tapi tahun depannya tuh belum tentu bagi dividen lagi gitu loh. Apalagi kalau lihat perusahaan lagi rajin ekspansif, biasanya itu mereka tahan-tahan dividen gitu. Oke, lanjut ya. Wah ini pertanyaannya rame nih. Ini kenapa aku nggak bisa lihat pertanyaan ya di sini? Nggak muncul pertanyaannya. Sebentar ya teman-teman. Oke, aku lanjut. Kita ke PTBA. Nah teman-teman, kalau lihat PTBA ya, PTBA ini dia pendapatannya juga sama seperti perusahaan batubara lainnya, turun 10%. Kuartal on kuartal turunnya 0,3%. Tapi kabar baiknya adalah volume penjualannya itu naik 9%. Jadi berbeda sama Adaro, tadi Adaro itu selain itu juga volume penjualannya turun. Tapi kalau PTBA ini berbeda, dia harga acuan aja yang turun tapi volume penjualannya naik. Bahkan ekspornya itu tumbuh 24% teman-teman dibanding tahun kemarin gitu ya. Seperti yang kita tahu kan kalau PTBA dulu banyaknya itu jualan di dalam negeri aja, tapi karena tahun 2021 itu harga acuan ya, padahal udah banyak di sini nggak muncul loh teman-teman di aku, jadi tulisannya masih no question yet gitu. Iya, sorry ya, nanti aku coba lihat pakai handphone yang satu. Oke, aku lanjutin. Jadi untuk PTBA sendiri, ekspornya itu udah meningkat lebih tinggi karena semenjak 2021 itu ada peraturan PTBA itu boleh memperbesar ekspor mereka supaya harganya itu bisa ngikutin harga global. Nah, PTBA ini kan karena jualannya dalam negeri, teman-teman, itu biasanya harganya diatur, nggak bisa ngikutin harga acuan dunia. Dalam artian kalau harga acuannya naik tinggi banget, biasanya PTBA-nya tuh harga jualnya average selling price-nya nggak bisa naik setinggi itu karena biasanya udah ada kontrak jangka panjang misalnya sama SMGR atau sama BUMN lainnya. Makanya di 2021 pemerintah bikin kayak oh ya udah PTBA boleh memperbesar ekspornya supaya paling enggak ada sebagian call-nya itu yang bisa ngikutin harga acuan di dunia kayak gitu. Oke. Nah, untuk tadi kan aku sempat bilang, teman-teman kalau misalnya mau cari saham batubara yang mau momentum investing cuma ngarepin pembagian dividen di tahun depan, ngerasain capital gain gitu ya, buy on rumor sell on news, menurutku disclaimer on yang lebih menarik itu PTBA dibanding Adaro, asal beli PTBA-nya di harga yang lebih bagus. Kalau point of view ku sendiri ya, untuk PTBA itu potensi dividennya itu tahun depan di kisaran, ini aku nyontek dulu, potensi EPS-nya itu tahun depan di kisaran 400 sampai 410 dan potensi dividend yield-nya itu 20% kalau misalnya sobat cuan masuknya di harga 2000. Jadi kalau di harga sekarang menurut aku pribadi ya wait and see dulu untuk PTBA gitu. Hari ini tuh karena marketnya lagi hijau aja, jadi saham-saham batubaranya ikutan hijau, teman-teman, ibaratnya lagi technical rebound lah. Tapi kalau secara teknikal dan juga secara sentimen, menurut aku pribadi PTBA masih akan bisa melanjutkan penurunan. Ya syukur-syukur kita bisa dapat di harga 2000-an gitu.
Oke. Sekarang masih 2390 ya. Sabar-sabar ya, teman-teman. Oke. Lanjut. Nah, kita baca dulu nih pertanyaan. Oke, kalau BSSR dari see you at the top ya. Ya. Ini aku nyontek nih, BSSR juga sama nih teman-teman. BSSR juga sama, kinerja kuartal 3-nya turun, bukan salah perusahaan, karena memang secara globalnya harga acuannya udah turun karena permintaannya yang udah mulai melemah, dan juga perang di Ukraina dan Rusianya sudah tidak se ekstrim awal tahun 2022 gitu ya. Suplainya juga udah mulai makin banyak. Nah, untuk BSSR sama, karena kinerjanya turun, potensi akan masih melanjutkan penurunan. Sebenarnya kalau BSSR itu sih based on technical ya, masih lebih bagus dia itu sideways dibanding kayak PTBA, Adaro itu sampai udah new low gitu ya. Kalau BSSR sih belum gitu. Cuma kalau teman-teman misalnya tertarik untuk BSSR, aku hitungin dividennya ya. Dividennya itu bisa, bentar, kita cari 994 80% 9,795 dikurang 349. Kalau teman-teman baru mau masuk BSSR, palingan dividen per share-nya tahun depan itu hanya di kisaran 400-an. Jadi kalau baru beli di harga 3.900 itu dividen yield-nya 11%. Lumayan, tapi menurutku nawar. Marketnya kan lagi volatil nih, nawar. Sekarang kan karena efek The Fed aja nih nggak naikin suku bunga. Kedepannya kita belum tahu, selama rupiahnya masih melemah, itu marketnya masih bisa cenderung koreksi gitu. Jadi lebih baik untuk BSSR-nya nawar aja. Coba nawar di area 2.500 sampai 2.700-an. Itu untuk BSSR ya teman-teman. Biar kalau misalnya ke area 2.700 bisa dapat dividen yield-nya itu, bentar, aku sambil ngitung kalkulator, 16%. Tapi ingat ya teman-teman, ini tuh menurut aku udah wave terakhir dari batu bara. Jadi ibaratnya kalau kalian mau manfaatin dapat dividen itu bener-bener kalian udah harus lepas ketika come date tahun depan gitu. Ya syukur-syukur kalau dapetnya di bawah banget masih bisa dapat dividennya. Takutnya nanti ARB-nya tuh berjilid-jilid gitu teman-teman. Jadi menurutku pribadi prefer kalian itu incar capital gain-nya, karena biasanya ketika perusahaan membagikan dividen yang besar itu harga sahamnya akan naik asal kita bener nih cari titik entry-nya gitu. Jadi nanti kalau perusahaan udah ngumumin pas di RUPS kita akan bagi dividen sekian, biasanya ada waktu dari RUPS sampai ke come date itu hari terakhir investor boleh membeli saham untuk mendapatkan dividen. Biasanya ada waktu 7-10 hari. Nah kalian tuh jualnya di come date-nya. Jadi jangan incar dividennya, incar capital gain-nya aja. Karena abis come date kan ada yang namanya ex date teman-teman. Biasanya di ex date-nya itu nanti dibanting-banting gitu. PTBA tadi udah, untuk teman-teman yang telat masuk bisa nonton siaran ulangnya ya di Instagram Cuap-Cuan. Lanjut ya. Oke. Nah ini ada yang nanya, Lenio, sektor properti menurut Kak Olive. Ini menarik ya. Menariknya adalah kemarin itu kita sempat udah optimis banget sama properti karena kita anggap inflasinya udah melandai, suku bunga kayaknya udah nggak naik lagi, termasuk The Fed dan BI. Tapi ternyata karena kenaikan minyak mentah teman-teman yang kemarin sempat ke 90 dan diprediksi sampai akhir tahun juga masih di atas 80 dolaran, ditambah sekarang juga ada perang di Hamas dan Israel, pasti suplai minyak terganggu, akhirnya membuat harga minyak itu jadi tinggi, dan dimana harga minyak itu adalah salah satu penyumbang inflasi. Nah kalau menjelang akhir tahun biasanya kan kita banyak liburan ya, negara-negara, kebutuhan konsumsi energinya itu akan semakin besar. Itu kenapa akhirnya banyak yang berekspektasi lagi kayak The Fed bakalan sekali lagi naikin suku bunga, karena dilihat dari inflasi terakhir, inflasinya tuh nggak turun teman-teman. Jadi
2 bulan terakhir tuh sama 3,7% gitu, belum turun. Jadi ada potensi The Fed-nya naikkan suku bunga. Nah, ketika The Fed-nya naikkan suku bunga ya teman-teman, walaupun kemarin masih tahan ya, sekarang BI-nya naikin suku bunga, tentu bunga kreditnya akan naik. Jadi orang yang mau ambil KPR pasti akan mikir-mikir dulu teman-teman, ya kan? Kenapa nggak nanti aja pas suku bunga turun bisa dapat bunga KPR yang lebih rendah gitu dibandingkan sekarang misalnya bunganya lagi tinggi. Teman-teman harus ingat loh, suku bunga yang ditetapkan sama BI sama suku bunga yang ditetapkan bank itu berbeda. Jadi misalnya BI dia netapin 6% nih, tapi nanti di marketnya beneran di banknya itu bunga kreditnya nggak mungkin 6% teman-teman. Kayak pasti bisa kayak 7 atau 8%. Selalu di market itu di atas yang ditetapkan oleh BI gitu. Makanya akhirnya kemarin ketika BI-nya naikin suku bunga, harga saham properti itu pada turun lagi. Nah, cuma menurutku kalau properti ini kan tinggal nunggu momentum ya, momentum dari suku bunga. Namanya point of view, suku bunga itu nggak akan selamanya tinggi karena itu siklus ekonomi gitu. Walaupun sekarang di angka 6%, tetap kita suku bunganya masih lebih rendah dibanding tahun 2013, tahun 2015. Jadi kalau teman-teman berekspektasi suku bunganya nggak akan selamanya tinggi ya, walaupun ada resiko naik sekali lagi, jadi pasti ada volatilitas market, teman-teman boleh cicil saham-saham properti. Kalau ekspektasi teman-teman suku bunga akan turun di tahun depan atau bahkan lebih cepat di akhir tahun gitu. Jadi teman-teman perhatiin aja harga minyaknya. Kalau harga minyaknya udah mulai turun, itu biasanya lampu-lampu kuning lah untuk suku bunga biar nggak naik lagi gitu. Mungkin dari aku kalau properti ya yang bagus itu ada BSDE, terus ada Akuon, atau teman-teman bisa cari perusahaan properti yang biasanya menjual rumah di harga 2 miliar ke bawah. Karena seperti yang kita tahu Pak Jokowi kan kasih insentif lagi tuh, rumah-rumah yang di bawah 2 miliar bebas pajak atau apa gitu kemarin. Nah, ini bisa jadi ya CTRA tuh, benar katanya. Jadi bisa jadi angin segar untuk emiten dari properti yang rumahnya itu biasa mereka banyak jual di bawah 2 miliaran. Kalau Pakuwon kan rumahnya mahal-mahal ya, mereka lebih ke kondominium. Jadi kalau Pakuwon itu yang kayak di Pakuwon Surabaya, terus juga Casa Grande itu kan mahal-mahal kan teman-teman. Iya, Cici Olive 1M juga nggak ada nih. 1M juga nggak ada nih. Iya, biasanya murah-murah tuh CTRA atau SMRA masih ada yang murah. Kalau BSDE tuh udah nggak murah ya teman-teman. Pakuwon juga apalagi. Oke, itu dia jawaban properti dari aku. Oke, lanjut. Untuk saham bumi, nah ini masih sesuai dengan tema kita batu bara ya. Kalau udah harga acuannya turun semua sama ya. Mau yang saham bumi, mau saham ITMG yang bagus sekalipun, kalau harga acuannya turun ya kinerjanya pasti turun juga. Coba kita lihat bumi udah keluarin laporan keuangan belum? Belum teman-teman, jadi kita belum bisa lihat nih ya. Tapi bumi kan banyak melakukan financial engineering ya, termasuk salah satunya dimasuki oleh Salim gitu. Oke, lanjut. Bayan kalau nggak salah juga belum keluar deh. Bayan Research apa udah ya? Belum keluar juga Bayan Research. Nah, kalau Bayan Research kalau belum keluar kayak gini teman-teman better wait and see dulu. Soalnya kalau teman-teman paksain masuk tiba-tiba nanti kuartal 3-nya nggak bagus, takutnya nanti turun. Apalagi sekarang udah nggak ada ARB simetris kan. Bayangin Wismilak aja teman-teman yang kuartal 3-nya bagus, berapa hari lalu turunnya bisa 7% sehari, apalagi yang kalau kuartal 3-nya nggak bagus gitu. Jadi resikonya amat sangat-sangat tinggi gitu. Nanti kalau Bayan, kalau kita udah lihat kuartal 3-nya berapa, nanti aku bikinin konten di cuap-cuan untuk kita mengukur dividen, potensi dividen yield di tahun depan ya. Biar teman-teman nanti bisa pertimbangin sendiri kira-kira nih angka-angka terbaiknya berdasarkan dividen itu di harga berapa. Nanti aku bikinin kayak Bank Mandiri kemarin, oke? Lanjut ya. Nah, ini ada pertanyaan dari personal galleries. Kak, cara nentuin harga saham mahal gimana? Mahal dan murah gimana? Jadi, nentuin harga saham mahal dan murah tuh ada dua cara, teman-teman. Yang pertama namanya relative valuation, yang kedua namanya intrinsic valuation. Relative valuation tuh ketika kita melihat EV/EBITDA, terus juga price earning ratio atau PER, PBV, itu namanya relative valuation.
namanya relatif ya, kita membandingkan satu aset dengan aset lainnya, satu emiten di industri tertentu dengan emiten lain di industrinya, atau satu emiten kinerjanya saat ini dibanding dengan valuasinya saat ini dibanding dengan valuasinya berapa tahun lalu atau rata-rata gitu ya. Nah, yang kedua, intrinsic value itu lebih kayak, kalau teman-teman tahu, dividend discounted model, DCF ya, cash flow model, itu namanya intrinsic value. Dan menurutku intrinsic value itu jauh lebih sulit dipelajarin untuk teman-teman dibanding relative valuation. Toh lagi pula sebenarnya kita nggak mesti kok harus bisa di CF atau di DM untuk bisa menilai harga wajar atau melihat mahal atau murahnya sebuah perusahaan. Kalau teman-teman tahu aja, Pak Loh Keng Hong itu lebih pakai relative valuation loh dibanding pakai intrinsic valuation yang hitungannya tuh nggak jelimet banget gitu. Dan aku juga lebih seringnya pakai relative valuation. Jadi aku akan jelasinnya secara relative valuation aja. Jadi kalau relative valuation tuh caranya gini, kamu bandingin satu emiten di industri tersebut, katakanlah NISP, ini udah aku bahas ya kemarin di Invest Time di CNBC TV. Kalau teman-teman mau nonton nanti bisa tonton ulang di YouTube CNBC Indonesia, tapi aku bahas lagi di sini. Contohnya adalah saham NISP, teman-teman. NISP sekarang punya PBV di 0,7 kali. Nah, kalau teman-teman mungkin punya aplikasi sekuritas di handphonenya teman-teman, itu biasanya kan suka ada ya aplikasinya yang canggih yang bisa nunjukin berapa sih rata-rata PBV dari industri keuangan atau perbankan. Nah, kalau aku pakai aplikasi sekuritas aku, tapi nggak bisa aku sebut ya karena tidak sponsor. Siapa tahu nanti dia mau jadi sponsor. Nah, aku udah lihat rata-rata PBV industri perbankan dan juga sektor keuangan itu PBV-nya di 1,2 kali. Ingat, semakin tinggi angka PBV artinya apa? Semakin mahal ya. Semakin rendah angka PBV bisa jadi semakin murah. Nah, kalau PBV NISP itu cuma 0,7 kali, lalu PBV rata-rata industri dari keuangan itu 1,2 kali, artinya secara valuasi NISP mahal atau murah, teman-teman? Coba teman-teman jawab. Ingat kata kuncinya, makin rendah makin bagus, dengan catatan fundamentalnya juga bagus ya. Jangan teman-teman, ada perusahaan tuh yang murah dan murahan. Murah itu yang memang kinerjanya bagus, fundamentalnya bagus, tapi memang dihargainya diskon gitu ya, belum diapresiasi market. Ada yang emang sahamnya murahan gitu karena kinerjanya tuh misalnya udah declining gitu ya bertahun-tahun. Contohnya kayak apa? Kayak Unilever gitu ya, ibaratnya penjualannya udah nggak bisa bertumbuh ya, ini wajar dihargai murah. Atau misalnya seperti GGRM, HMSP yang gross profit marginnya tuh sekarang jadi lebih tipis karena kenaikan cukai, makanya harga sahamnya turun, valuasinya juga turun ya, wajar valuasinya turun karena memang udah profit marginnya udah nggak setebal dulu gitu. Iya, merci harga bajai. Ayo, belum ada yang jawab nih. Jadi kalau NISP dia PBV-nya 0,7 kali dibandingkan rata-rata industri sektor keuangan PBV-nya 1,2 kali, berarti valuasi NISP murah atau mahal, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Mana nih? Belum ada yang bisa jawab nih. Murah, oke. Nah, itu caranya relative valuation. Atau teman-teman versi harga sepeda, atau teman-teman bisa bandingin misalnya sesama emiten yang sama di industri tersebut. Contohnya kayak gimana? ICBP sama Unilever itu sama-sama di sektor consumer kan, teman-teman, betul nggak? Sama-sama di industri consumer. Nah, teman-teman tinggal bandingin nih. Oh, kalau misalnya katakanlah ICBP dia fundamentalnya bertumbuh, terus misalnya revenue-nya sama-sama 45 triliun. Unilever dia revenue-nya juga 45 triliun, tapi 45 triliunnya ini menurun dari tahun ke tahun. Beberapa tahun lalu Unilever itu berhasil jual lebih tinggi gitu, tapi sekarang udah turun karena misalnya market share-nya itu sudah tergerus sama produk lokal. Nah, si ICBP yang fundamentalnya bertumbuh punya PE 13 kali, sama Unilever yang fundamentalnya declining punya PE 20 kali, kira-kira mana yang lebih murah, teman-teman? ICBP apa Unilever? Itu cara relative valuation. Coba jawab. Oke, lanjut ya. Oke, itu tadi batubara. Ini udah lewat 31 menit, nggak apa-apa, aku bahas sedikit terkait nikel.
Karena ada yang cukup menarik nih dari nikel, kalau teman-teman tahu ya, Inco mencatatkan pendapatan justru tumbuh 7,3%. Ini angka yang cukup bagus teman-teman untuk perusahaan sekelas komoditas, karena seperti yang kita tahu Cina itu dia kan sekarang lagi slowdown ya, gara-gara pemulihan ekonominya tidak sesuai ekspektasi gitu. Anak-anak mudanya di sana tuh sekarang pada nyimpen duit, bukan pada konsumtif gitu. Jadinya permintaan atas energi dan juga bahan baku di sana juga kurang ekspansif, sehingga berpengaruh juga sama perusahaan-perusahaan di Indonesia sebenarnya teman-teman. Karena perusahaan di Indonesia tuh banyak juga yang ekspor batu bara, nikel itu ke Cina. Jadi kalau di Cinanya pertumbuhannya kurang bagus, pasti ada dampak gitu ke perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Nah, untuk pendapatan Inco ini justru tumbuh 7,3%, di mana volume salesnya itu, volume penjualannya itu bisa pass on dari penurunan harga jual rata-rata. Nah, teman-teman mungkin kan udah ngecek nih harga nikel. Kak Olive kan harga nikel belakangan turun ya, tapi kok kenapa harga Inco justru naik salesnya gitu, atau pendapatannya? Karena volume salesnya itu meningkat dibanding tahun lalu gitu. Jadi dia jual lebih banyak nikel tahun ini dibanding tahun lalu, walaupun harganya lebih murah kayak gitu. Nah, laba bersih juga melonjak 31%. Menurut manajemen nih, kenapa pendapatan itu naiknya 7,3%, tapi laba bersihnya bisa tumbuhnya double digit? Menurut manajemen, ini aku baca di research report ya, teman-teman, research report di sekuritas-sekuritas, karena harga call-nya udah pada turun. Kan teman-teman tahu ya, kalau bikin bahan baku yang, maksudnya kalau mau bikin nikel itu kan butuh bahan bakunya batu bara juga. Jadi kalau harga batu baranya turun, beban pokok penjualan si perusahaan juga jadi turun gitu, sehingga marginnya bisa lebih tebal. Tapi teman-teman, untuk nikel sendiri teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Karena naiknya suku bunga itu bisa mempengaruhi ekspansi energi terbarukan ya. Energi terbarukan itu kan macam-macam ya, ada baterai, listrik, terus juga panas bumi dan lain-lain. Karena energi terbarukan itu masih butuh investasi atau pendanaan yang sangat besar, kan mereka tahap eksplorasi ya, ibaratnya bukan kayak coal gitu. Kalau coal kan secara industrinya udah mature, kalau energi terbarukan ini butuh pendanaan yang cukup besar untuk mereka melakukan eksplorasi lebih banyak. Nah, kalau naik suku bunga, nanti pinjamannya itu bunganya jadi lebih tinggi, sehingga mempengaruhi laba bersih perusahaan. Atau jadi perusahaan jadi nggak mau gitu ngambil pendanaan dulu, jadi wait and see dulu. Kalau perusahaan membatasi diri untuk ekspansi, teman-teman, itu dampaknya adalah udah pasti pertumbuhan pendapatannya jadi terbatas. Yang kedua adalah nanti lapangan pekerjaannya takutnya nggak dibuka gitu. Jadi mereka akan wait and see dulu untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, kalau misalnya nggak ada lapangan pekerjaan yang baru, tentunya nanti berpengaruh dong sama ekonomi kita, berpengaruh sama daya beli masyarakat Indonesia seperti itu. Oke, itu untuk Inco. Mungkin teman-teman kalau mau Inco bisa trading aja nih jangka pendek. Nih laba bersih naik tapi harga sahamnya turun ya, ada suku bunganya naik teman-teman. Oke, untuk Inco sih 4 ribuan lah baru menarik ya. Jadi sekarang kita wait and see dulu, 4 ribuan tuh baru menarik untuk Inco, biarin dia turun-turun dulu. Oke, selanjutnya ini ada Antam teman-teman. Mungkin teman-teman tahu Antam itu memang kontribusi penjualan terbesarnya itu datangnya dari jualan emas. Jualan emas tuh fisiknya ya, bukan tambang. Tapi Antam juga menjual biji nikel dan juga foreign nikel. Nah, kalau teman-teman lihat laporan keuangannya Antam ya, memang penjualan emasnya tuh turun, tapi penjualan biji nikelnya itu naik atau tumbuh teman-teman. Jadi biji nikelnya itu tumbuh 85% year on year. Jadi dibandingin tahun lalu di kuartal 3 2023 ini bertumbuh. Foreign nikelnya, tapi nih ada foreign nikel juga ya, itu justru turun penjualannya sebesar 34%. Jadi secara total penjualan dari si Antam ini mengalami penurunan ya. Mungkin teman-teman pada kaget, Olive kok Antam penjualannya turun tapi kenapa ya laba bersihnya malah naik? Karena makin efisien, beban pokok penjualannya makin turun karena harga coal juga udah lebih murah. Dia pakai bahan bakunya coal juga kan. Terus modal beli emasnya untuk dijadiin emas batangan kemarin juga perusahaan beli lebih murah. Terus kemarin juga awal-awal kuartal 3 sempat terjadi penurunan biaya bahan bakar
gitu. Nah, nanti kuartal 4 nih ada potensi biaya bahan bakarnya itu naik lagi. Jadi ada kemungkinan kuartal 4 2023-nya tidak akan sebagus kuartal 3 2023. Oke. Untuk dividen so-so lumayan, bisa dapat 5%-an ya, teman-teman. Gitu. Jadi kalau yang ngincer-ngincer Antam, mungkin teman-teman bisa incer di area 1550. Oke, itu untuk Antam ya. Disclaimer on. Nah, tadi ada yang tanya terkait Telkom. Teman-teman udah ada yang buka itu nggak? Laporan keuangannya Telkom. Aku juga cukup kaget ya. Kemarin aku sempat buka laporan keuangan Telkom dan cukup terkejut sampai aku juga bingung nanya sama temanku. Jadi kalau teman-teman tahu, tahun kemarin Telkom itu kan sempat mencatatkan floating loss 3 triliun ya atas investasinya di saham Goto. Tahun ini, per kuartal 3 kemarin aku lihat tuh ruginya itu cuma tinggal 187 miliar. Nah, ini yang aku belum tahu karena di catatan laporan kaki itu nggak tertulis gitu. Kenapa cuma 187 miliar? Padahal seperti yang kita tahu harga Goto juga turunnya kemarin kan pas kuartal 3 sempat di angka 70-90-an ya. Jadi harusnya rugi itu masih ada, tapi ruginya itu hilang gitu. Si angka 3T-nya itu hilang, sisa cuma 187 miliar aja. Ya mungkin kita sebagai investor sih senang-senang aja ya ruginya nggak ada gitu kan. Makanya laba bersihnya untuk Telkom berhasil bertumbuh tuh year on year. Tapi aku cuma mau tahu aja apakah Telkom udah cut loss Goto atau gimana gitu, kok bisa ruginya ini berkurangnya banyak banget dari 3T jadi cuma 170-an miliar gitu. Padahal kita tahu Telkom juga nggak pernah ada memberitakan apa-apa kan, apakah sudah cut loss Goto dan lain-lain. Dan yang aku tahu biasanya BUMN itu nggak gampang untuk melakukan cut loss atas investasinya, takutnya dianggap merugikan negara. Jadi aku juga masih menanti update dari kemana angka rugi yang menghilang di laporan keuangan Telkom. Walaupun ya aku senang lah karena tidak ada kerugian tersebut, laba bersihnya jadi bagus nih, secara kuartal on kuartal tumbuh, secara year on year juga tumbuh gitu ya. Jadi kita bisa memastikan tahun depan kemungkinan besar Telkom itu kita bisa ngantongin dividend yield itu sekitar 5%-an dari harga sekarang. Oke. Nah, untuk Telkom teman-teman, menurutku kalau mau investasi di emiten ini sebaiknya dollar cost averaging aja. Meski harganya sudah wajar, masih bisa, kita tidak menutup kemungkinan bisa aja masih turun lagi. Ya tersolusikan kali Kak. Masih bisa turun lagi. Jadi sebaiknya karena Telkom ini juga masih downtrend, memang lakukanlah dollar cost averaging supaya teman-teman bisa lebih memitigasi resiko teman-teman dibanding langsung lamsam, takutnya nanti malah turun lagi, teman-teman gak kuat malah teman-teman cut loss. Jadi untuk Telkom memang cocoknya di investasi, teman-teman nanti bisa lihat deh di atas 1 tahun ke depan atau menjelang bagi dividen harusnya harganya tidak semurah sekarang gitu ya.